Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sehat semuanya ya hari ini ya. Adakah yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oh, alhamdulillah. Jadi patut kita syukuri di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran. Walaupun kita masuknya separuh-separuh ya. Itu untuk tetap menjaga minimal protokol COVID tetap bisa dijalankan. Begitu anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini bisa dipimpin doa dulu ketua kelas, silakan. Siap, gerak. Semangat, gerak. Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, materi kemarin kita adalah web statis dan dinamis. Nah, dalam materi yang akan kita pelajari hari ini itu masih juga berkaitan dengan web. Akan tetapi kita hari ini akan mempelajari tentang SEO on page. Apa itu SEO on page? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum tahu. Bisa dipelajari dan ini sangat baik sekali untuk kegiatan bisnis online gitu ya. Jadi web-web yang digunakan untuk pebisnis online itu bagaimana caranya bisa menjadi tampil di halaman pertama dalam search engine. Intinya seperti itu dan ini akan banyak sekali memberikan manfaat. Nah, kalau webnya diklik lebih berkali-kali karena yang tampil di pertama kali di web itu biasanya tampil di halaman pertama itu biasanya akan diklik pertama kali. Benar begitu? Kamu kalau lagi nyari misalnya nyari apa? Outfit cowok gitu ya misalnya ya. Itu akan muncul. Nah, itu begitu kamu ketikkan kata kunci itu akan muncul. Nah, itu kurang lebih SEO adalah seperti itu. Nah, ketika web itu semakin banyak dikunjungi oleh user, itu akan memberikan manfaat lebih besar karena yang melihat produk lebih banyak sehingga potensi untuk terjual itu juga lebih besar. Pintar. Begitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang KD, kompetensi dasar menganalisis kata kunci SEO on page dan membuat kata kunci SEO on page untuk keterampilan, untuk kompetensi keterampilannya gitu ya. Untuk kompetensi dasarnya itu adalah kompetensi pengetahuannya menganalisis kata kunci SEO on page. Indikatornya adalah yang pertama mendeskripsikan pengertian SEO, kemudian menjelaskan cara kerja SEO on page. Kemudian untuk keterampilannya menunjukkan pengertian SEO on page dan melakukan analisa cara kerja optimasi halaman SEO on page. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada di peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian SEO on page dan melakukan analisa optimisasi halaman SEO on page dengan teliti, percaya diri dan kerjasama yang baik. Dipercaya diri dengan pekerjaanmu, analisamu nanti. Begitu itu untuk tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang SEO. SEO sudah pasti kalian tahu karena ini melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di usia kalian ini. SEO, SE-nya adalah search engine. Pintar. Search engine ada macam-macam ya. Selain Google ada apa saja? Ada? Ya, Twitter. Twitter bukan search engine ya, itu lebih ke medsos, media sosial. Nah, Google, Yahoo, ya, Sapa Bing, apa lagi?
Shopee bukan. Shopee itu toko online ya. Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengoptimalkan tampilan web di search engine itu. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk lebih dalam, Bu Nur Mufidah ingin mengetahui kemampuan awal kalian mengenai SEO ini. Jadi akan ada 10 soal pretest yang akan kalian kerjakan, yang linknya sudah Bu Nur Mufidah bagi di akun @mudo kalian masing-masing. Jadi silahkan dibuka, silahkan dikerjakan secara mandiri, gak usah tanya-tanya temennya ya, pede saja. Namanya pretest berarti memang menurut pengetahuan kalian gitu, tidak usah bingung jawabnya begitu ya. Itu benar kita ingin tahu pengetahuan awal kalian, dan nanti setelah kita pembelajaran hari ini juga akan ada post testnya. Dan untuk pretestnya silahkan dikerjakan, linknya silahkan dibuka di akun @mudo kalian dalam waktu 15 menit. Silahkan. Baik ya, 15 menit sudah selesai, sudah di send semua, sudah dikirim ya semuanya jawabannya. Sudah semua. Nah, untuk itu biar kita lebih semangat lagi pagi ini, memang mendung tapi semoga hawa-hawa ingin tidur kita hempaskan ya. Yuk kita menyemangati diri kita sendiri. Nah, dengan senam terlebih dahulu. Benar kita punya ini. Oke, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Ikuti gerakan yang ada di video ini ya. Silakan berdiri semuanya. Ini biar kita semangat. Ya. Sebelum kita masuk ke SEO-nya, kita akan memahami dulu search engine-nya itu apa. Tadi sebagian dari kalian sudah menyatakan bahwa search engine ada Google, ada Chrome ya, ada Bing. Nah, fungsinya apa sih search engine itu? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang bisa? Tunjuk tangan, angkat tangan. Search engine itu apa kalau bahasa lumrahnya? Pencarian. Angkat tangan, ya? Pencarian. Iya. Engine, mesin, search, pencarian. Jadi mesin pencari. Nah, pencari apa?
pencari informasi gitu ya. Itu search engine, pencari informasi di dunia maya, bukan Luna Maya loh ya. Di dunia maya. Nah, ini ada search engine, contohnya ada Google, ada Yahoo. Sebagian besar pengguna internet itu lebih banyak menggunakan akun Google ya. Coba di antara kalian banyak yang Google atau Yahoo? Google. Kalau Google itu karena kemudahannya apa kira-kira? Enak. Enaknya di mana? Praktis dan cepat. Praktis dan cepat. Memangnya Yahoo tidak seperti itu ya? Kalau saya senang menggunakan Google karena apa? Banyak. Iya, teman lain banyak yang menggunakan Google juga. Jadi gampang untuk komunikasi. Misalnya ada Google Meet gitu kan. Kalau ada punya akun Google kan enak, tinggal bikin rapat Google Meet begitu. Itu diantaranya. Kemudian, nah ini adalah definisi search engine. Aplikasi berbasis web maupun aplikasi desktop dan mobile itu apa? HP ya, yang berfungsi untuk mencari dokumen di dalam jaringan internet berdasarkan kata kunci atau keyword yang diinputkan dan mengembalikan hasil dari pencarian berdasarkan inputan kata kunci. Gitu. Ini hal yang sudah sering sekali kalian lakukan, benar ya? Apa-apa tanya Google, apa-apa tanya Google gitu. Sampai sering kita menyebutnya Mbah Google. Nah, coba Bu Nur Mufidah ingin tahu kata kunci apa yang terkait dengan kegiatan bisnis yang pernah kalian entrikan. Barangkali kamu sedang ingin membeli barang, kemudian kamu entrikan kata kunci yang pernah melakukan kata kunci apa? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Ya. Baju murah. Oke, ya. Saya paham sekali baju murah, saya juga nyari baju murah. Ada lagi? Ya, silakan. Outfit kekinian. Outfit kekinian, outfit 2020, outfit untuk badan gemuk, outfit untuk usia 30 tahun ke atas. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu ya, pernah ya, yakin ya, saya semuanya pernah mencari itu ya, mengetikkan, mengentrikan keyword di dalam search engine ya, pernah semuanya pasti. Ini saya penasaran yang cowok-cowok kira-kira yang diketikkan apa ya? Keywordnya coba. Kalau cewek-cewek lebih ke baju, fashion. Kalau cowok kira-kira apa ini? Pikiran saya jadi Sepatu. mana-mana. Oh, sepatu. Gimana? Sepatu. Ya, cowok lebih ke sepatu. Itu kalian kalau itu akan memunculkan tampilan ya. Tampilan di halaman pertama. Nah, itu biasanya yang kalian klik tampilan yang web tampil di nomor berapa? Satu, paling atas ya benar. Memang survei menunjukkan bahwa yang sering dikunjungi oleh user itu adalah tampilan web yang tampil di halaman pertama dan urutan teratas gitu ya. Sudah paham mengenai search engine ya ini? Kemudian selanjutnya adalah ini jenis-jenisnya. Jenis-jenis search engine. Selain yang tadi ada X, Yandex. Ini tapi tidak familiar untuk kita ya. Seringnya ya Mbah Google kalau untuk di Indonesia sendiri penggunanya. Nah, untuk SEO sendiri itu apa? SEO sendiri itu search engine optimize. Jadi di sini adalah merupakan upaya secara optimal untuk meraih peringkat utama di hasil pencarian aplikasi search engine. Nah, itu misalnya kamu ngeklikkan sepatu. Coba semuanya. Silakan kalian coba klik sepatu di search engine-nya.
Yang tampil urutan pertama kira-kira apa? Tampilan web paling atas di halaman pertama. Apa? Toko. Harga. Harga. Munculnya harga. Internet. Oh, internet. Ya, di internetnya coba sepatu. Munculnya. Toko sepatu contoh. Juragan sepatu selfie. Nah, di sini adalah Google, kemudian bekerja, search engine bekerja, kemudian menampilkan web yang dianggap dan sesuai standarnya Google itu adalah cocok dengan keyword yang kalian ketikkan. Nah, itu tadi sebagai contoh sepatu. Tadi muncul toko sepatu Montong karena lokasi kalian di Tuban dan kebetulan Montong memang salah satu wilayah di Tuban sehingga mesin pencarian sendiri mencarikan sesuai dengan letakmu, letak posisimu, itu menyesuaikan seperti itu. Kemudian dan ada ini apa yang dioptimalkan ini website dan tampilannya di dunia internet. Jadi gimana menampilkan website kita agar lebih banyak muncul di search engine, itu namanya SEO on page ya. Menampilkan seberapa sering muncul karena kemunculan web intensitas kemunculan web itu di search engine akan memberikan peluang atau kesempatan untuk user mengunjungi juga webnya, begitu ya, untuk mengeklik webnya, gitu. Dan ketika user mengunjungi suatu situs atau web, itu akan memberikan potensi penjualan yang lebih besar. Baik anak-anak, selanjutnya adalah SEO, Search Engine Optimized. Itu apa definisinya kira-kira? Nah, di sini didefinisikan sebagai upaya secara optimal untuk meraih peringkat utama di hasil pencarian aplikasi search engine. Jadi, ini adalah upaya yang dilakukan agar web kita itu tampil ketika keyword dimasukkan, kemudian tampil di halaman pertama dan urutan teratas ya. Kemudian nah ini apa ini yang dioptimalkan? Yang jelas adalah website dan visibilitasnya, website dan tampilannya di dunia internet itu yang perlu dioptimalkan. Nah, keuntungan memiliki SEO yang bagus itu apa saja ini? Ranking dan traffic. Ketika rankingnya bagus, berada di urutan teratas, jadi itu memungkinkan user untuk mengklik atau mengunjungi web yang telah kita buat, sehingga itu ranking baik bisa menghasilkan traffic yang baik, lalu lintas orang untuk berkunjung itu menjadi lebih intens. Kemudian apalagi brand awareness meningkat ya. Ini produk kita akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat melalui web yang kita miliki karena bolak-balik seringnya diklik itu tadi, sehingga meningkatkan apa? Ya, meningkatkan produk kita lebih dikenal di masyarakat ini. Brand awareness-nya meningkat. Kemudian visibilitas dan otoritas website jangka waktunya relatif lebih panjang. Jadi semakin tampil lebih lama di search engine ketika web kita dibuka. Nah ini ROI yang tinggi, return of interest. Jadi pengembalian keuntungan yang lebih cepat. Kemudian ini menghasilkan laba yang lebih baik. Nah, kampanye SEO yang baik akan meningkatkan revenue yang tinggi. Kampanye ini bukan yang dimaksud kampanye bupati ya. Kampanye di sini adalah apa? Memperkenalkan, mensosialisasikan produk kita melalui web yang kita miliki kepada masyarakat. Kemudian berikutnya adalah manfaat umum SEO pada website. Yang pertama ini tadi yang kamu sampaikan, meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Keuntungan atau income. Kemudian
menghemat biaya yang kedua. Nah, kira-kira biaya apa ini yang dihemat? Ada yang bisa jawab? Promosi. Boleh angkat tangan? Silakan. Hemat biaya promosi karena tidak perlu mendatangi suatu tempat ke tempat lain sehingga dapat menghemat biaya. Baik, terima kasih jawaban yang baik. Baik, manfaat umum SEO pada website selain menghemat biaya tadi, benar yang disampaikan tadi oleh Nia bahwa penghemat biaya untuk melakukan kegiatan promosi, sehingga hanya melalui web saja kita masyarakat luas sudah mengetahui produk kita. Gitu. Kemudian berikutnya adalah mendapatkan visitor potensial sesuai dengan target keyword. Jadi kita ketika web kita adalah misalnya usaha sepatu, misalnya seperti itu. Nah, itu ketika keyword dimasukkan oleh user sepatu, maka website kita akan bisa tampil di tampilan teratas search engine, sehingga itu adalah visitor yang potensial. Artinya produk kita sepatu, visitornya juga mencari sepatu, sehingga itu potensialnya di mana, yaitu memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli, begitu ya. Sehingga ini bisa meningkatkan keuntungan serta meningkatkan daya saing. Kemudian bagaimana cara kerja SEO ini? Yang pertama ada crawling, indexing, processing, calculating, retrieving, gitu. Nah, ini crawling. Jadi setiap mesin pencari itu memiliki robot yang menjalankan. Nah, untuk Google sendiri disebut Google Bot. Nah, ini begitu keyword dimasukkan, maka akan seperti laba-laba. Dicari informasi-informasi, dicari kemudian dianalisis. Kemudian ini dikumpulkan kemudian di-ranking dan dijalankan sesuai algoritma yang ada pada search engine, misalnya Google gitu ya. Jadi ketika kita mengetikkan kata sepatu, jadi menurut search engine algoritmanya seperti apa, nah itulah yang akan muncul, akan tampil ranking dari website yang muncul di halaman pencarian. Nah, kemudian akan hasilnya, resultnya akan disampaikan kepada user. Begitu prosesnya, dan tentu saja kalian bisa melihat proses itu biasanya ketika di Google kita mengetik suatu keyword itu akan muncul berapa detik, ya kan? Nanti bisa kalian coba di atasnya, coba kalian amati, ada akan muncul berapa sepersekian detik muncul. Setelah keyword dimasukkan akan muncul tampilan web-webnya. Nah, kita anak-anak ini untuk cara kerja SEO-nya dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, untuk SEP-nya sendiri, SEP-nya itu adalah Search Engine Result Page. Jadi halaman yang mengumpulkan hasil pencarian atau daftar halaman web yang ditampilkan oleh mesin pencari sebagai respon terhadap kata kunci yang telah kita entrikan, gitu ya. Kemudian ini tentu sangat familiar sekali dengan kehidupan kalian sehari-hari. Sering sekali kalian itu kan mengentrikan kata kunci, mencari entah itu buat pelajaran kalian atau misalnya ingin membeli sesuatu. Coba tadi yang dikatakan kata kunci yang pernah disampaikan tadi sepatu. Nah, gitu. Itu akan tampil. Nah, berarti web yang tampil di atas dan di halaman 1 mesin pencarian berarti itu SEO-nya bagus. Gitu. Makanya ketika kalian entrikan itu akan muncul. Baik, ini misalnya sepeda motor. Ketika diklik di mesin pencari Google akan muncul PT Astra Honda Motor. Nah, kenapa demikian? Ini, nah lihat ini ada di halaman 1-nya. Baik ya, coba dilihat semuanya. Itu misalnya kita ngeklik pada mesin pencari sepeda motor, yang muncul di mesin pencarian web teratasnya adalah
PT Astra Honda Motor. Ini berarti PT Astra Honda Motor itu memiliki search engine optimized yang bagus gitu ya, sehingga dia muncul di awal. Kemudian untuk jenis SEO sendiri ada dua. Yang pertama SEO on page yang sedang kita pelajari hari ini, dan yang kedua adalah SEO off page. Bedanya di mana? Nah, kalau SEO on page itu teknik mengoptimalkan website atau blog agar disukai oleh mesin pencari melalui website atau blog itu sendiri. Misalnya, ketika produknya adalah sepatu kembali, maka websitenya sendiri sudah memiliki nama sepatu bagus, sepatu berkualitas.com misalnya seperti itu. Kemudian deskripsi barang-barang yang dijual di situ, sepatu, bunyi sepatu semua. Sepatu untuk olahraga, sepatu untuk berlari, sepatu untuk jalan-jalan misalnya seperti itu. Akan muncul kata sepatu sehingga hal itu dibaca oleh mesin pencari sebagai hal yang patut ditampilkan di halaman pertama ketika seseorang mengentrikan kalimat kata sepatu, gitu ya, kira-kira paham. Nah, kemudian untuk SEO off page sendiri itu apa? Nah, ini biasanya dilakukan di luar blognya, di luar webnya, dengan cara submit ke webmasternya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tim IT yang ahli gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh halaman web. Untuk berada di halaman web terdepan itu tentang keberadaan web kita, untuk berada di atas. Nah, ini contohnya 10 sepeda motor terbaik September. Nah, di sini ada beberapa hal. Domainnya sendiri sudah ada berbunyi motor, kemudian itu titelnya juga motor lagi, ada alamat URL-nya, kemudian breadcrumb itu apa? Ada yang tahu? Itu adalah tata urutan halamannya ya, kemudian ringkasan isi halaman, kontennya itu banyak sekali menyebutkan sepeda motor seperti itu, sehingga mesin pencari akan menerima informasi bahwa di web kita itulah yang layak untuk ditampilkan. Baik anak-anak, kita ke motivasi sebentar. Motivasi untuk hari ini, kesuksesan tak akan mengutuk pintumu. Tahu yang harus membuka pintumu agar menemukan kesuksesan tersebut. Ini selaras dengan ajaran kita bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kita mengubahnya sendiri, minimal dengan usaha yang selemah-lemahnya usaha, yaitu berdoa. Jadi kalau angkat tangan saja kita udah enggan untuk berdoa, berdialog dengan Tuhan saja kita sudah enggan, nah itu ya wes, bagaimana Tuhan akan merubah nasibmu, kan seperti itu ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik ya ini, dan saya doakan anak-anak di sini, siswa-siswa di sini menjadi anak-anak yang soleh-solihah, besok ilmunya manfaat, mendapatkan apa yang diharapkan atau diinginkan. Itu kembali lagi, nah anak-anak ini kemudian setelah kalian memahami ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Baik anak-anak, selanjutnya akan Bu Nur Mufidah bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah LKPD kalian. Nanti kalian jumlahnya kan ada 18 orang ya. Ini akan Bu Nur Mufidah bagi menjadi 6 kelompok, sehingga satu kelompok berisi 3 orang gitu ya. Nanti berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kembali ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti yang memiliki angka sama 1 misalnya berarti berkumpul dengan sesama angka 1. Bisa dipahami ya? Baik, kita mulai ya Pak Ketua. 1, 2. Oke, baik, silakan berkumpul yang sesuai dengan angka kalian masing-masing. Ya, bisa dilakukan.
kemudian yang muncul, komponen yang muncul pertama kali itu apa? Misalnya webnya yang pertama kali muncul itu apa? Kemudian lakukan analisa kenapa web tersebut muncul di deretan paling atas, ranking paling atas di mesin pencarianmu. Analisa ya, di situ bisa melalui domainnya, bisa melalui kontennya, seperti yang Bu sudah sampaikan tadi. Kemudian berikan kesimpulan SEO on page yang baik itu bagaimana. Tentu saja perusahaan yang terdapat di ranking paling atas itu berarti memiliki SEO on page yang bagus, gitu ya. Baik, silahkan dikerjakan. Waktu kalian 30 menit dimulai dari sekarang. Tampilan web yang pertama ya, tampilan web yang pertama. Baik anak-anak, 45 menit sudah berlalu, maka sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tadi yang diberikan oleh Bu Nur Ufidah, yaitu saya dari kelompok 2. Nama anggota yang pertama Kadang Wildan, nomor 2 Khalilur Rahman saya sendiri, yang ketiga Rati Maulandari. Untuk hasil kerja tersebut, untuk langkah kerja yang kata kunci atau keyword, saya menuliskan atau menampilkan yaitu HP Oppo. Terus pada komponen yang berada di halaman pertama, yaitu tampil, yaitu menampilkan website Oppo tersendiri, website resmi, yaitu www.oppo.com. Untuk analisa kenapa halaman website tersebut berada di halaman pertama. Oppo berada di halaman pertama karena website tersebut milik perusahaan resmi atau website resmi Oppo itu tersendiri. Di website tersebut terdapat berbagai macam tampilan handphone, contohnya handphone Reno 4, F dan lain-lain. Kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, mempermudah user yang mengunjungi website tersebut. Yang kedua, melihat merek-merek yang ada di website tersebut dengan baik atau mudah. Yang ketiga yaitu memperbanyak keuntungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya anak-anak. Silakan kelompok yang tidak maju atau yang ingin menanggapi dari presentasi kalian, presentasi kelompok yang telah maju tadi. Silakan berikan tanggapan, masukan, saran dan kritik. Saya Bu, ingin menanggapi dari kelompok 4. Bagaimana analisa dari tampilan gambar? Ditanggapi untuk kelompok 4 atau untuk tampilan gambarnya seperti apa di website, apa tidak mempengaruhi kenapa website itu menjadi ranking pertama? Silakan dijawab. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Di sini gambarnya muncul banyak merek, serta di sini juga banyak, selain hoodie juga banyak gambar lain. Tapi lebih utamanya itu munculnya ke hoodie karena kata kuncinya juga hoodie casual, jadi munculnya itu ya barang yang dicari tersebut. Itu tanggapan saya dari untuk kelompok 3. Baik anak-anak, terima kasih atas diskusi hari ini dan tanggapan serta presentasinya. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari analisa kata kunci SEO on page ini? Silakan. Saya dulu. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu barang yang ditampilkan memiliki nama sesuai kata kunci, tampilan gambar pada web menarik. Oke, baik, terima kasih. Baik, yang mau beri
memberikan kesimpulan lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya meningkatkan laba penjual. Kedua, meningkatkan promosi dan mempermudah seseorang memperoleh informasi. Baik, terima kasih. Itu untuk apa? Untuk SEO yang baik ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, terima kasih atas kesimpulannya yang diberikan. Nah, tadi yang belum tersampaikan adalah hal-hal apa saja yang bisa dioptimalkan dalam sebuah website untuk kegiatan search engine optimize ya. Di antaranya adalah pertama, nama domain diusahakan jelas dan pendek. Kemudian title tag-nya atau halaman judulnya, kemudian deskripsinya atau ringkasan isi halaman, kemudian kategori dan subkategori halamannya. Begitu kita masuk halaman pertama kan ada halaman berikutnya ya, itu juga sangat menentukan. Kemudian URL-nya, kemudian tata urutan halaman atau sering disebut dengan breadcrumbs, kemudian headingnya, topiknya di tulisan paling besar sendiri dalam sebuah website, kemudian nama file, image dan image slider atau gambar berjalan. Kemudian tentu tadi ada yang gambar berjalan ya. Kalau tadi menemukan website Shopee untuk ranking pertama itu pasti ada gambar berjalannya. Kemudian isi halaman termasuk terkait atau sinonimnya dan variasi kata bentukannya. Ini dikaitkan dengan kata-kata yang sekiranya menjadi kata kunci yang dijadikan user untuk menginputkan keywordnya. Kemudian tautan eksternal ke situs otoritas atau perusahaan atau organisasinya itu. Tadi kalau Oppo itu tampilan pertama dia situs resminya ya, yang begitu kalian tadi disampaikan oleh kelompok 2 Oppo itu HP Oppo yang muncul pertama adalah perusahaan resminya ya. Seperti itu karena apa? Nama domainnya saja sudah menggunakan Oppo sehingga itu lebih mengoptimalkan untuk search engine-nya. Jadi SEO-nya bagus. Dan banyak sekali tadi yang mencari barang-barang dan yang muncul Shopee ya. Shopee sangat familiar sekali ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu lapak penjualan yang kalau saya bilang the best ya, yang jelas saya secara pribadi bukan promosi itu juga sering menggunakan Shopee. Jadi tadi ada yang Shopee, yang kedua Lazada ya, kelompoknya siapa tadi ada seperti itu. Baik, itu berarti SEO-nya, search engine optimize-nya on page itu lebih bagus Shopee daripada Lazada untuk produk tertentu karena begitu diketikkan keyword-nya yang muncul teratas lebih banyak Shopee gitu ya. Kira-kira itu sampai di sini paham ya anak-anak ya? Baik anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Baik, menyenangkankah atau membosankankah? Menyenangkan. Kenapa kira-kira kok menyenangkan? Coba Bu Nur Mufidah mau tahu. Saya Bu, Ya, silakan. karena dapat menambah wawasan tentang bisnis online. Ya, alhamdulillah ya. Yang lain kira-kira menyenangkannya dari mana? Menyenangkannya dari mana? Atau ada masukan barangkali untuk pembelajaran kita berikutnya? Saya Bu, Ya, silakan. karena di awal pembelajaran ada senamnya, jadi saya hibur. Oh ya, ada senam ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajarannya hari ini dan saya mengapresiasi untuk LKPD yang sudah dikerjakan. Tadi sudah benar untuk kelompok 4 dan kelompok 6 mendekati benar gitu ya. Terima kasih. Kemudian ini ada post test, soal post test. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini kalian akan mengerjakan soal post test ya. Kalau di awal tadi pretest, di akhir ini adalah post test yang untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Baik, linknya sudah Ibu bagikan di akun @mudo kalian masing-masing. Bisa kalian buka dan kalian kerjakan untuk post testnya. Silakan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kalian
kalian kelihatannya sudah mulai loyo dan ini juga hujan ternyata ya. Baik, untuk mengembalikan fokus kalian, coba kalian ikuti kata-kata Bu Nur Mufidah. Ya, paham? Saya contohkan. Pegang telinga. Pegang hidung. Baik ya, sudah. Pegang rambut. Tepuk kepala. Tepuk kepala. Kan Bu Nur Mufidah ikuti kata-kata yang Bu Nur Mufidah katakan, pegang kepala, pegang rambut, pegang kepala. Itu berarti konsentrasi kalian belum full ya. Sekali lagi. Angkat tangan, kedua tangan. Baik. Angkat. Pegang dagu. Pegang hidung. Pegang rambut. Alhamdulillah, pegang rambut, semuanya pegang rambut, berarti kalian kembali sudah konsentrasi. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, materi kita sudah sampai di sini dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan analisa mengenai website-website yang berada jauh dari ranking. Nah, itu nanti kita analisa gimana kira-kira. Kalau tadi kan karena URL-nya, domainnya saja sudah namanya sesuai dengan keyword gitu ya. Nah, itu kalau untuk yang berada di halaman 10 itu kira-kira bagaimana analisanya gitu. Untuk pertemuan berikutnya seperti itu ya. Baik, bisa kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kalian selanjutnya gitu ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah dari Bu Nur Mufidah, dan terima kasih atas atensi kalian, atas semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.